Hello, kamu yang saat ini mungkin sedang duduk termenung atau malah terjebak dalam pikiran yang berisik dan gak ada habis-habisnya. Ada sesuatu yang terasa menekan dada, membuat nafas terasa sesak dan kamu gak tahu lagi harus gimana. Tenang, kamu gak sendirian. Banyak dari kita yang pernah atau bahkan sedang berada di titik yang sama. Kita menyebutnya sebagai kecemasan, atau lebih tepatnya dalam istilah psikologi ini biasa disebut anxiety. Apa sih itu sebenarnya anxiety atau kecemasan? Itu bukan sekedar rasa takut, bukan pula rasa gugup menjelang ujian atau wawancara kerja. Kecemasan adalah rasa khawatir yang berlebih terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Kadang bahkan gak jelas juga kita takut sama apa. Misalnya ketika kita bangun pagi, dada terasa berat, bukan karena kurang tidur, bukan juga karena sedang sakit fisik, tapi karena pikiran sibuk memprediksi kemungkinan-kemungkinan hal buruk yang mungkin atau bahkan belum tentu akan datang hari ini. Anxiety ini seperti duduk di bioskop, menonton film horor, tapi kamu gak bisa keluar, gak bisa matikan layar, dan filmnya gak pernah habis. Isinya terus aja adegan ketakutan akan masa depan, ketakutan akan gagal, ketakutan akan ditinggal, takut akan ditolak, bahkan takut untuk menjalani hidup. Di saat seperti itu, satu hal yang kadang kita lupakan adalah bahwa manusia itu makhluk yang lemah dan terbatas. Kita gak bisa ngontrol semuanya. Kita nggak tahu tentang masa depan. Kita nggak punya jawaban pasti untuk semua pertanyaan. Dan karena itulah manusia butuh pegangan, butuh keyakinan. Faith atau keyakinan di sini bukan semata-mata soal agama, tapi juga keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini bukan tanpa arah. Bahwa ada tangan tak terlihat yang menuntun kita. Bahwa hidup ini tidak sepenuhnya kacau, walau sepertinya yang terlihat tampak begitu gak karuan. Bayangin kalau kita jalan di hutan yang gelap tanpa membawa lampu senter, gak ada cahaya sedikit pun, gak tahu jalan, dan suara binatang mulai menakutkan. Tapi kalau kita punya lampu senter, walau cuman kecil, setidaknya kita bisa lihat satu langkah ke depan. Faith itu seperti lampu senter. Dia nggak memperlihatkan seluruh perjalanan hidup, tapi cukup bisa untuk menerangi 1-2 langkah ke depan, supaya kita bisa tetap melangkah maju. Kita nggak butuh tahu segalanya untuk bisa hidup. Kita cuma butuh percaya bahwa kita akan baik-baik saja. Sayangnya, sebagian dari kita justru memelihara rasa cemas itu. Kita rawat seperti tanaman hias kita di rumah. Kita siram dengan overthinking. Kita pupuk dengan berita buruk, dengan scroll media sosial yang bikin minder, dengan membandingkan hidup kita dan orang lain. Kita tahu semua itu bikin kita makin sesak, tapi kita tetap aja ngelakuin. Karena diam-diam, rasa cemas itu seperti candu. Ia membuat kita merasa sibuk, namun sibuk dengan rasa takut. Sehingga kita merasa masih hidup, meski sebenarnya kita terperangkap. Yang perlu diingat, rasa cemas itu tidak untuk dipelihara. Rasa cemas harus dikenali, disadari, lalu perlahan dilatih untuk dikendalikan. Seperti asap rokok, kalau dibiarkan di dalam ruangan, dia akan bikin sesak semua yang ada di sana. Tapi kalau jendela dibuka, angin dapat masuk dan perlahan asap itu menghilang. Kecemasan tumbuh di kepala yang kosong dan hati yang rapuh. Dan tidak jarang, kecemasan datang karena mental kita sedang lemah. Mental yang lemah bukan berarti kita lemah sebagai manusia. Tapi ini soal kondisi psikologis yang lagi gak stabil. Bisa karena burnout, bisa karena trauma masa lalu, bisa karena kehilangan, kegagalan, atau terlalu lama menjalani hidup tanpa arah. Mental yang lemah seperti tanah yang retak-retak. Ketika hujan turun, air tidak masuk untuk menyuburkan, tapi justru jadi genangan. Jadi lumpur yang membuat kita terjebak. Kita butuh memperkuat mental kita.
bukan supaya kita jadi keras kepala atau dingin dalam bersikap, tapi supaya kita bisa tahan terhadap guncangan hidup yang melanda. Supaya ketika badai datang, kita tidak serta-merta langsung roboh dan tumbang. Berani mengakui bahwa kita sedang gak baik-baik aja. Berani mencari pertolongan, berani jujur sama diri sendiri, dan tentu saja membiasakan diri untuk punya waktu hening, untuk ngobrol dengan diri sendiri dan tentunya dengan Tuhan. Satu hal yang sering bikin kecemasan makin parah adalah pikiran yang terlalu sibuk membayangkan masa depan. Padahal kenyataan saat ini belum tentu seburuk itu. Tapi karena kita membayangkan masa depan dengan segala kemungkinan negatifnya, kita merasa seolah-olah itu realita yang nyata. Padahal hidup kita itu terjadi di sini, di momen ini, di hari ini, di nafas saat ini. Bukan di hari esok, bukan di minggu depan, bukan di bulan depan, bukan pula di sebuah ungkapan bagaimana kalau nanti. Kita perlu belajar untuk sadar, terima, dan hadapi realita sekarang ini. Karena hanya hari ini yang bisa kita pegang. Masa depan belum tentu terjadi seperti yang kita bayangkan. Bahkan kadang, kekhawatiran yang ada di kepala kita terbukti banyak yang gak terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, bukankah kita bisa menghadapi itu nanti? Tentunya dengan kekuatan yang udah disesuaikan pada saat itu. Apa yang sebenarnya kita takuti? Gagal, kesendirian, gak punya uang, ditinggal orang tersayang, atau gak jadi siapa-siapa. Kita takut pada hal-hal yang belum terjadi, tapi kita lupa bahwa kita punya kekuatan yang gak kecil, yaitu daya untuk bertahan dan belajar. Kita semua pernah gagal, tapi nyatanya bisa bangkit lagi. Kita pernah kehilangan, tapi kita tetap bisa hidup sampai sekarang. Kita pernah merasa hancur, tapi nyatanya kita masih bernafas sampai detik ini. Jadi kalau hari ini kamu merasa cemas, jangan buru-buru panik. Jangan langsung merasa kalah. Duduk, rileks, mungkin sambil rebahan. Rasakan lagi fondasi keyakinanmu, pegang dengan erat. Karena yang kamu butuhkan mungkin bukan solusi yang cepat, tapi keyakinan bahwa kamu akan sanggup melewati semua ini. Percaya itu gak selalu mudah, tapi percaya adalah hal yang menyelamatkan. Orang yang punya faith bisa berjalan di lorong gelap dengan tenang, bukan karena dia gak punya rasa takut, tapi karena dia tahu dia gak sendirian. Dia tahu meski jalannya gelap, tapi ujungnya akan ada cahaya. Dan kalaupun jatuh, dia tahu jika akan ada yang membantu untuk bangkit lagi. Faith bukanlah jaminan bahwa hidup kita akan selalu baik, tapi faith adalah jaminan bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap baik-baik saja. Kita lebih kuat dari apa yang kita kira. Kalau sedang merasa hidup terlalu berat, percayalah, itu karena sebenarnya kita sedang bertumbuh. Kecemasan bukan untuk dilawan habis-habisan, tapi untuk dipahami dan dilatih supaya tidak menguasai diri. Dan keyakinan bukan hanya milik orang yang religius semata, tapi milik semua orang yang mau percaya bahwa hidup ini punya arah, punya makna, dan tidak terjadi begitu saja. Hari ini kita mungkin belum sembuh dari kecemasan, tapi kita bisa mulai dengan menerima, dengan menyadari, dengan hadir sepenuhnya di detik ini. Satu langkah kecil lebih baik daripada 1000 rencana yang penuh dengan ketakutan. Katakan pada diri sendiri, aku sedang baik-baik saja. Aku tidak akan takut pada masa depan. Karena hari ini, aku merasa cukup, aku kuat, dan aku yakin.